Halo ma bro, kembali lagi sama gua Bang Jeki Channel. Kali ini gua akan membahas film buat motivasi bagi anak-anak muda. Pengusaha nori rumput laut ini diangkat dari kisah nyata. Oke, sebelum masuk filmnya, kita intro dulu. Jangan lupa subscribe ya guys. Film ini diawali dengan scene anak muda yang datang ke sebuah bank yang ingin meminjam uang, dan si pegawai pun kaget dengan meminjamnya yang akan anak itu ajukan. Dan si pegawai itu pun meminta anak muda itu untuk menjelaskan supaya keinginannya bisa dipertimbangkan. Maka mulailah cerita inspirasi ini. Lalu scene berpindah di beberapa tahun sebelumnya. Top Lilipat adalah seorang anak SMA yang suka main game. Ketika jam pelajaran berlangsung, bukannya ia memperhatikan guru, ia malah sibuk bermain game online. Ini game jadul ya bro. Ada yang tahu game online apa? Komen ya kalau ada yang tahu. Lalu ada seorang player yang meminta item punya Top, dan ia berani membayar mahal. Lalu Top menjual item itu seharga $500 Singapura. $500 Singapura pada zaman itu ya. Di sini sekitar tahun 2003-an. Player itu langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Top, namun Top tidak memiliki rekening. Ia meminta nomor rekening pamannya yang ternyata benar. Cairlah uang yang dihasilkan item itu. Top menjadi semangat jual beli item di dalam game sampai uang di rekeningnya banyak, dan sampai ia sanggup membeli mobil sendiri. Sampai seketika ia menjadi populer di sekolahnya. Banyak wanita yang memperhatikan Top, namun cuma ada satu wanita yang Top suka. Ialah adalah Lin. Top yang masih muda dengan jiwa yang sembrono dan disokong uang banyak, menjadi sedikit kurang tata krama. Ia suka menyelesaikan masalah dengan menyogok. Ketika ia pulang kencan dengan Lin, ia dimarahi ayahnya karena pulang malam. Dan juga ayahnya mempertanyakan uang yang dihasilkan Top. Meskipun Top suka menjelaskan uang yang dihasilkan dari game, ayah dan ibunya tetap tidak mengerti. Maklum, pada zaman itu penghasilan dari game banyak yang gak tahu, dan malah orang tuanya menganggapnya berjudi. Bertahun-tahun berlalu, kali ini Top sudah lulus SMA, dan ia berusaha daftar universitas, namun hasilnya selalu gagal. Keluarga Top ingin ia masuk universitas negeri biar biayanya nggak terlalu mahal dibandingkan dengan universitas swasta. Namun apa dayanya, Top tidak mampu. Kemudian ia lihat rekeningnya yang kian menipis. Lalu ketika ia kembali membuka game online-nya, tiba-tiba akunnya kebanet dikarenakan melakukan untuk kepentingan komersil. Lalu ia berpikir gimana caranya uang yang tersisa itu bisa menjadi banyak. Lalu ia membeli unit DVD bajakan untuk dijual kembali. Dari sini jiwa usaha Top terlihat. Namun dengan pengalaman yang sedikit, ia malah tertipu dengan DVD bajakan yang cepat rusak dan tidak ada garansi. Alhasil Top malah rugi. Singkat cerita, Top masuk universitas swasta meskipun biayanya mahal. Orang tuanya berusaha membiayai Top, namun Top tidak mau membebankan keluarganya. Lalu dari mana ia mendapat uang? Ternyata Top diam-diam menjual jimat keluarganya di toko gadai. Di tengah pelajaran ia sering keluar kelas, mengunjungi pacar Lin di ruang teater. Ia mengajak Lin jalan, namun Lin sedang sibuk latihan. Lantas ia berjalan sendirian. Kemudian ia melihat pelang bertulisan Food Expo. Top langsung ke sana dan melihat-lihat mesin pembuat makanan. Langsung terbesitlah ia ingin jadi pengusaha makanan. Lantas ia membeli pemanggang kacang karena makanan kacang sedang booming-boomingnya di kala itu. Ia menyewa seharga 5.000 baht. Lantas ayahnya memarahinya karena di pasaran biasanya mesin itu dijual 3.000 baht. Namun putus asa. Ia jadi sering masuk kelas bisnis dan perdagangan. Ia juga berfokus dengan dagangannya yang ia bangun. Lantas ia menitipkan mata pelajaran kepada temannya untuk direkap, dan ia keluar untuk menyurvei lapangan. Ia mengunjungi pedagang kacang guna menanyakan resep dan cara pembuatan supaya enak, dan ia mencatatnya. Kemudian ia mencobanya di rumah. Lalu ia memberi testimoni kepada keluarganya.
Dan ternyata kacang yang dibuat Top itu enak dan dapat pengakuan dari teman ayahnya. Mendengar hal itu, Top menjadi semangat. Ia menjual kacang dagangannya di pojok-pojok swalayan, dibantu pamannya berjualan di sana. Namun di hari pertamanya hanya laku sedikit. Lalu Top memberikan saran kepada pamannya untuk berteriak-teriak manggil pembeli. Ia pun menyurvei ke pasar sembari mengedet dengan pacarnya. Di hari kedua justru dagangannya nggak laku satupun, dan pamannya menelepon Top. Top yang menelepon di belakang Lin mengira Top selingkuh. Dasar kaum wanita ya, tidak tahu perjuangan seorang laki-laki. Lalu ia melanjutkan menyurvei apa saja yang membuat dagangannya laku. Lalu ia mengoreksi masalah lokasi. Lalu ia meminta pindah ke pintu utama biar dagangannya laku. Di keesokan harinya, ketika Top lagi ujian di kampus, tiba-tiba HP-nya berbunyi. Dosen menyuruhnya mematikan HP itu dan tidak boleh diangkat. Kalau diangkat teleponnya dia harus keluar ruangan ujian. Dan ternyata pamannya yang telepon. Top jadi galau antaran di reject atau diangkat teleponnya. Kemudian memilih mengangkat telepon dan meninggalkan ruang ujian. Ternyata dagangan kacangnya laku keras dan Top semakin semangat. Ia membantu pamannya berjualan. Dan kesembronoan anak muda, Top memikirkan ingin membuka cabang dengan perhitungan anak-anak remaja. Pamannya mengingatkan jangan terlalu terburu-buru. Namun Top dengan keberanian kembali menyewa mesin pemanggang dan membuat cabang lain. Lalu tiba-tiba Lin menghampiri Top karena Top sudah jarang masuk kuliah. Ia mengingatkan belajar karena katanya belajar lebih penting, kerja bisa nanti. Ia pun akan membantunya jika Top kesulitan dalam pelajaran. Setelah beberapa hari jualan, Top yang laku mulai mengalami kendala. Asap dari mesin itu mengotori atap mall. Dan manajer itu menegur Top, jika begini terus pihak mall akan memutuskan kontrak toko milik Top. Ia harus membersihkan mall itu sebelum mallnya tutup. Jika belum beres dan bersih, ia harus berhenti berjualan di sana. Lalu Top berusaha membersihkan atap dengan dibantu ibunya. Namun waktunya tidak cukup. Satpam mall menegurnya untuk segera pulang. Kemudian Top menyuap satpam itu. Namun satpam itu tidak mau. Ia menegur kepada ibunya agar diajarkan tata krama dan kejujuran. Ia pun disuruh pulang, tidak boleh berjualan lagi. Dan tiba-tiba ibu Top memberitahu bahwa saja keluarganya akan pindah ke luar negeri, memulai hidup baru karena ayahnya terlilit utang yang besar. Top pun marah dan ibunya menangis. Top berjanji akan menjadi orang sukses dan membantu perekonomian keluarganya, dan tidak ingin ikut keluarganya ke luar negeri, dan ia malah ingin tinggal di sana bersama pamannya. Mereka pun berpisah. Top yang stres tidak bisa berjualan lagi, tambah papan peringatan bank bahwa saja rumah itu akan disita. Lalu ia keluar tiba-tiba bertemu dengan Lin yang sedang bersenang-senang dengan temannya. Lin yang marah karena beberapa hari tidak ada kabar dari Top, kemudian mendorong Top sampai jatuh. Perempuan emang gitu. Dan Top pun meminta maaf, dan Lin pun membujuk Top untuk terus kuliah. Di tengah perjalanan Lin memberikan cemilan rumput laut dan ia merasakan ternyata enak. Dan muncullah ide Top untuk membuat usaha rumput laut. Dia mencoba menggoreng rumput lautnya sendiri. Namun kendala rumput laut terasa pahit dan cepat basi, tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Pegawai bank yang tadinya tidak tertarik dengan cerita Top kini mulai tertarik dengan esetit. Lantas pegawai bank itu bertanya, apakah kau menemukan solusinya? Dan Top pun menjawab, tentu saja. Dan mereka pun tanpa sadar tos-tosan. Lalu Top memberitahu bahwa saja ia pergi ke preset pangan untuk mengetahui agar makanan tidak mudah basi. Dan Top pun menjual mesin kacangnya untuk membeli mesin packing dan membeli beberapa dus rumput laut. Pamannya mulai menggoreng rumput laut itu, namun hasilnya tetap tidak enak. Berkali-kali mencoba tetap gagal, sampai menghabiskan beberapa dus rumput laut. Sampai Top menjual semua komputer miliknya untuk membeli rumput laut tambahan. Dan mereka terus mencobanya. Dan kemudian pada suatu malam di tengah hujan deras, Top mendapati pamannya jatuh pingsan dengan kepalanya terbentur lantai dan berdarah. Dan ujian Top.
Namun badai pasti berlalu. Kejadian itu memberinya hikmah. Top yang kembali mencoba menggoreng rumput laut tiba-tiba kehabisan stok rumput laut, dan ia menemukan sisa rumput laut yang terjatuh di lantai yang sudah diguyur hujan semalam. Kemudian ia menggoreng dan hasilnya enak. Dan ternyata rahasianya adalah pengumbunan. Lalu ia menjual rumput laut itu dan laku keras. Target Top adalah mendapatkan 1 juta baht per tahun. Semakin dekat untuk bisa membawa orang tuanya pulang. Lalu Top mendapat telepon dari orang tuanya bahwa saja Top ulang tahun. Di tengah obrolan tiba-tiba ia bertanya sebenarnya hutang orang tuanya berapa. Dan orang tuanya menjawab hutangnya sebesar 40 juta baht atau senilai 12 miliar rupiah. Dan itu membuat Top semakin pesimis. Apakah ia bisa membantu melunasi hutang orang tuanya? Dengan perhitungan pendapatan Top 1 juta baht per tahun di awal, ternyata butuh waktu 40 tahun untuk melunasi hutang keluarganya. Lantas Top memikirkan untuk menyusul orang tuanya ke luar negeri dan menyerah. Ditambah lagi konflik dengan Lin, membuat Top semakin stres. Lalu pada suatu malam ia pergi ke toko swalayan 7-Eleven. Ia membeli baterai Walkman dan sambil mendengarkan dosen yang direkam di sana, ia mulai memikirkan untuk mendistribusikan jualannya ke 7-Eleven. Dan ia menelepon kantor tersebut. Ia akan menemui Ibu Fu. Dan ia setelah berlama-lama menunggu sampai berjam-jam, barulah ia bertemu Ibu Fu. Ternyata barang dagangan Top belum layak. Dilihat dari kemasan dan harga tergolong mahal, lantas Top pun mulai merombak kemasannya dan memecahkan menjadi kemasan-kemasan kecil dengan harga yang murah. Dan ia pun mulai mencobanya. Kali ini kesabaran Top diuji dengan gelagat Ibu Fu yang sibuk menunggu sampai 6 jam. Ia pun menyerah. Top pun lalu pulang dan barangnya ia berikan kepada petugas lift. Namun keberuntungan masih memihak. Barangnya diambil sama karyawan 7-Eleven dan diterima. Melihat hal itu, Ibu Fu langsung memanggil kembali Top. Ia menawarkan kerjasama dengan syarat Top harus mempunyai pabrik yang layak. Dan ia ingin dalam 2 bulan Top harus menghasilkan barang 7.000 piece, minimal harus 80%-nya. Jika Top tidak bisa, maka kontraknya akan dibatalkan. Lantas disinilah maksud Top untuk meminjam uang yang bercerita panjang lebar ke karyawan bank di scene awal tadi. Namun apa daya, umur Top masih 19 tahun dan utang keluarganya yang menumpuk, ia tetap tidak bisa meminjam uang dari bank. Padahal sedikit lagi ia akan bisa mewujudkan mimpinya. Lantas ia membuka gudang lama milik ayahnya dan menyulap menjadi pabrik dengan menjual mobilnya yang mempertaruhkan segalanya di sana dengan biaya 600 juta untuk dekorasi pabrik. Top pun mendapati pacarnya yang sudah mempunyai gebetan baru. Dasar wanita ya. Dan ia berpikir jika ini gagal dia sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Dan hari inspeksi pun dimulai. Petugas kelayakan pabrik menyurvei kelayakan pabrik Top. Ada sedikit koreksi di sana sini. Namun Top meyakinkan petugas kelayakan pabrik itu dan berjanji akan memperbaikinya. Top disuruh menyuap petugas itu ya dengan uang. Namun Top sudah berubah, dia tidak mau lagi menyuap orang. Lalu hari dimana hasil inspeksi pun keluar, dikirim melalui telegram dan hasilnya Top diterima. Dan sekarang Top harus mengejar target 7.000 piece untuk dikirim. Singkat cerita, di pagi buta ia dibangunkan oleh pamannya untuk pergi mengirim barang sebelum terlambat. Dan Top terima kasih banyak pada pamannya karena sudah membantu selama ini. Top berpacu dengan waktu. Sampainya ia di sana, ia terlambat 1 jam. Tapi Top memohon dengan sungguh-sungguh. Coba kalian bayangkan jika barangnya ditolak. Lalu Top memberitahu menyelesaikan pengepakan jam 5 subuh. Dan tiba-tiba petugas itu memberikan kesempatan 1 kali saja. Barang yang diterima karena hidung Top berdarah itu menandakan bahwa Top bekerja keras. Dan akhirnya ia bisa menelepon ayahnya sambil menangis. Disinari matahari pagi, ia berkata, "Ayah, sekarang kalian boleh pulang." Dan film pun berakhir.
Sekarang Top sudah mempunyai 2000 karyawan dan cemilan rumput lautnya sudah mendunia. Dia pun sudah tidak kesulitan jika mengajukan pinjaman ke bank. Dia pun mempunyai perkebunan rumput laut di Korea Selatan dan penghasilannya sudah mendapatkan 1.500 juta per tahun atau senilai 450 miliar per tahun. Dan di sini kita dikasih tahu kalau Top lipat yang asli ikut main di film ini loh. Mau tahu yang mana? Ini dia. Film yang keren kan guys. Ini kesimpulannya, jangan pantang menyerah, walaupun jatuh ya bangkit lagi. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa subscribe and like. Thank you. Hold me close till I get up. Time is